ilaha illallahu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du, fa ikhwati fillah berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Tafsir surati An-Naba min al-ayati raqam al-wahidah wa salasin ila akhiri as-surah. Ya, sekarang al-muqaddimah ya, dibaca dari timur. Bambang Susilo Kayu Doyono enggak? Di orang Pacitan nanti. Halaman 18. Tafsir surah An-Naba min ayati raqmi al-wahidah wa salasin. Al-wahidah wa salasin ila akhiri surah. Lima dzakarallahu azza lamma dzakarallahu azza wa jalla ma'ala taghina wa uqubinihim wa uku ayo itu apa itu hurufnya itu nggak ada nunnya kok. Itu kacamata berarti itu. Kacamata plus domin. Wa uku nggak ada nun. Tak itu. Ya, uku batahu. Apa kasih tak? Aku yang ngawur. Itu tak panun itu. Hah? Saya juga nggak nampak, itu kayak saya, aku cuma ngawur aja, itu ukubah saya gitu, husnudon aja saya. Ya. Jangan naimi ya. Jangan naimu. Jangan naimu. Naimu salah. Ya, naima lah. Salah ya. Gak boleh korupsi. Ada anu korupsi kayaknya. Nah gitu, baru betul, nggak boleh korupsi. Korupsi itu memang salah, dimanapun korupsi itu salah, nggak benar. Ya, wa ma'alahum ya. Jangan al-husnu ya, salah lah. Ini apa? Banyak pendek loh, banyak pendek. Al-Hasanu keliru ya.
Ya kan ini kan soalnya kan kita ujian baca, masa saya ngasih tahu terus ya nggak boleh lah. Yo. Saya nyebutnya menyalahkan, nggak membetulkan. Keliru Husna. Keliru. Ya udah. Berarti udah nyerah berarti. Nyerah ya udah, nyerah ya wis. Nanti dibahas soal nyerah. Ya cukup sampai situ berarti. Ya ikhwah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Dibaca 5 apa lamma itu biantara? Hah? 5 atau lamma bacanya? Hah? Bukan 5. Bukan 5. Tapi lamma gitu. Kenapa kok lamma? Kemusalam. Hah? Apa? Ada tuh syartin. Kenapa kok ada tuh syartin? Bukan 5 itu menerangkan sebab gitu. Kalau 5 kan menerangkan sebab, ya kan? Oleh karena hal-hal berikut ini, itu kan 5 toh? Nah, itu menerangkan sebab. Kenapa kok kamu menerangkan syartiyah bukan sebab? Kenapa? Mana fil syaratnya? Jawabnya? Nah, sahih. Nah, gitu namanya tahu ya kan? Nah, betul. Barakallah. Jadi lamma zakaro. Gitu toh? Nah, itu namanya udah pasangannya ya gitu. Lamma zakaro. Sehingga bacanya lamma, enggak boleh 5. Itu karena adalah lammanya syartiyah karena diikuti apa? Fi'lu syartin wa fi'lu jawabin. Nah. Lamma zakarallahu azza wa jalla. Gitu kan? Lamma zakarallahu azza wa jalla ma'alat taghin. Ma'ala at-taghin. Betul toh? Thayyibi? Aina zakarahu lahu subhanahu wa ta'ala. Aina zakarah? Thayyibi. Nah. Aina zakarallahu azza wa jalla ma'alat taghin. Aina? Di mana? Atau pertanyaan lain, hati ayat fiha dzikrullah ta'ala ma'ala atau gin. Yuk. Mana ayatnya yang menunjukkan Allah menyebutkan ma'alat taghin? Yuk, kamu bantu kasihan temanmu saya. Juga sama kamu sering saya itu dia tuh di sampingmu tuh terus tuh. Dari awal saya tahu dia di sampingmu terus. Ayo, kasihan dibantu lah dia. Ya. Aina ayah. Mana ayatnya? Mana ayatnya ya Tamim? Udkur ayatan. Mana? Ya, terus Narimo? Ayat yang 22. Dibaca. Oh iya. Littaqina ma'aba labisina fiha. Ayatnya apa? Inna jahannama kanat mirsada littaqina ma'aba. Itu namanya ayat yang di dalamnya dia Ta'ala menyebutkan ma'alat taghin, ya kan? Ma'ala at-taghin. Nah, itu. Wa at-taghin ma'alnya adalah jahannam. Ya kan? Ma'aba kan
Mana ma'aba? tempat kembali. Ma'ala, ya kan? Ma'ala, marji'an, yarji'una ilaih. Mana ma'al? Tempat kembali. Tapi tempat kembali di sini adalah tempat kembali yang lebih mantap lagi. Artinya ujung-ujung akhirnya, gitu loh, ujung-ujung akhirnya. Jadi terserah atau gin itu melampaui batas mau apa, terserah, itu ujung-ujung akhirnya adalah apa? Jahannam. Itu kan? Ujung-ujung akhirnya adalah jahannam, itu namanya ma'ala, ya kan? Bahasa Al-Qur'annya ma'aba, ya kan? Ma'aba. Tempat kembali, tempat ujung akhirnya nanti adalah jahannam. Itu sudah disebutkan oleh Allah, itu ujung akhir orang-orang yang at-taghin. Orang-orang yang melampaui batas, ya kan? Orang-orang yang melampaui batas. Naman at-taghin melampaui batas, Mahfud. Naman at-taghin, Mahfud. Hah? Melampaui batas, melampaui ika apa KI namanya batas itu? Ika apa KI, Bang? Batas tanah itu loh, ika atau KI? KI ya. KI ya. Apa Mahfud batasnya, Mahfud? Apa batasannya? Melampaui batas batasannya apa itu? Syariat. Syariat. Jadi batasannya yang pertama al-iman. Al-iman itu batasan. Jadi batasan itu al-iman pertama kali. Karena makanya orang kalau nggak beriman namanya melampaui batas. Iman itu fitrah. Jadi iman kepada Sang Pencipta itu adalah sesuai fitrah, ya kan? Semua orang udah gitu fitrahnya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi fitrahnya itu iman, apalagi din, Islam, ya itu fitrah. Makanya kata Allah fa'akim wajhaka lidin. Terus fitratullah, gitu. Nanti gitu toh. Demikian itu adalah fitratullah. Allati fatarallahu nasa 'alaiha. Ya kan gitu. Itu fitrah, itu udah fitrah gitu. Sehingga itu batasannya, itu udah batasan manusia. Jadi manusia tidak bisa tidak, itu fitrahnya iman kepada Allah. Kalau dia nggak beriman namanya melampaui batas, ya kan? Jadi batasannya Islam. Kalau tidak Islam namanya melampaui batas, gitu. Yang melampaui batas. Jadi dalil-dalil wajibnya iman itu kan jelas, ya kan? Sampai dalil fitrah kan itu kan? Dalilnya fitrah menunjukkan, akal menunjukkan, syar'i menunjukkan, terus apa lagi? Hissi. Ya kan? Hissi yang menunjukkan gitu. Sehingga kalaupun manusia itu tidak mengesahkan Allah, jika manusia itu mengadakan sesembahan selain Allah, itu adalah kontradiksi. Atau dengan bahasa lain, perbuatan mereka mengadakan sesembahan selain Allah itu batil, tidak sah. Kenapa enggak sah? Iya, yang pertama mereka sendiri ikrar bahwasanya penciptanya hanyalah Allah, tidak ada pencipta selain Allah, kan gitu. Terus yang kedua jelas Tuhan-Tuhan yang mereka sembah tidaklah menciptakan, tidak saham dalam penciptaan, saham modal maupun saham tenaga, ya kan gitu. Jadi perantara pun juga tidak bisa tanpa seizinnya, kan gitu. Sehingga ya jelas mengadakan sesembahan selainnya adalah tidak sah,
Ya kan? Tidak sah kan itu. Sehingga tuh kalau sampai mereka tidak Islam, nggak bertauhid, namanya melampaui batas. Ya kan itu, karena melampaui batas. Itu batasannya. Itu batasan, itu batasnya itu jamaah. Ya, itu garis merahnya itu. Jadi al-iman wal Islam. Itu batasannya. Itu batasannya itu. Makanya Islam agama semua nabi dan rasul kan. Ini itu ya kan. Semuanya rasul itu Islam, enggak ada yang melampaui batas, semua dalam batas ya kan. Semua dalam batas, enggak ada yang melampaui batas ya gitu. Ya itu ya ikhwah. Itu sudah Allah sebutkan. Jadi dia Ta'ala menyebutkan ma'alat taghin. Dan juga menyebutkan apa? Uqubatahum. Sudah menyebutkan ukubahnya, siksaan untuk mereka. Apa siksaannya? Siksaannya la yadukuna fiha bardan wala syaraban illa hamiman wa ghassaqah, dan dirasakan seperti itu labisina fiha ahqaba. Ya kan? Itu ukubahnya. Itu ngeri sekali. Coba ukubah seperti itu. La yadukuna fiha bardan. Ya kan? Di dalamnya enggak merasakan bardan. Enggak ada kesejukan. Di sini aja kita beda pendapat pakai kipas atau enggak gitu. Mau pakai kipas angin ada yang sakit ya. Mau enggak pakai gembrobios gitu. Sakitnya ya ngalah ya gitu cuman ngalah. Itu cuman ngalah. Ini berarti ini masih segini, ini masih ada bardanya kan, masih ada angin sejuk. Ada angin ini masih ada angin sejuk itu. Masih ada bardanya walaupun kadang kalah. Di sana enggak ada bardan, enggak ada syaraban. Ada minum pun enggak menghilangkan dahaga, menambah panas. Ya kan gitu. Karena minumnya hamiman wa ghasaqan, dan tidak hanya sejam 2 jam tapi ahqaba. Ya kan? Ahqaba gitu. Apa ahqaba itu sama? Oh, ahqaba kemarin? Ahqaba artinya la nihayata laha, mutatabiatan la nihayata laha, bermasa-masa, terus menerus, lama, terus menerus, tidak ada puncaknya. Jadi nggak pernah sampai puncak. Jadi nggak pernah turun lagi, nggak pernah sampai puncak. Terus, ya kan itu, nggak ada akhirnya, ya kan itu kan. Ya. Itu yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya tatkala dia Ta'ala telah menyebutkan itu, ya kan, namanya lama kan, bukan 5 bacanya tahu, lama gitu. Lama zakarallahu azza wajalla ma'alal zalimina wa uqubatahum, secara bijak dan seimbang apa? Zakarallahu Ta'ala na'imal muttaqin wa ma'alahum al apa sih? Al husna. Al khasana apa al husna? Aku tanya. Yang mantap. Bukan al husna. Kenapa? Hah? Kalau husna apa enggak mudzakkar juga? Loh. Husna juga mudzakkar lah kalau pendek. Ya kan husna kalau pendek kan juga mudzakkar kan? Kan khasuna yahsunu husnan. Oh, kan? Kan mudzakkar juga, hasuna yahsunu husnan. Nah, kalau ada alifnya kan al husna. Oh, gitu ya kan? Gimana? Al husna apa al hasana? Al hasana. Bukan al husna. Kenapa? Karena sifat musyabbahah disebut sifat. Kalau husna?
masdar. Di sini masdar atau sifat? Kenapa sifat? Karena mensifati ma'al. Ya, kenapa? Mensifati ma'al. Ya, karena naat. Ya kan? Karena naat ya kan? Karena naat dia menjadi sifat. Maka dibaca sifat musyabahah bukan masdar. Nah, itu pertimbangannya walaupun gundul ya. Tahu kaidahnya itu ada gunanya kaidahnya itu. Itu kaidahnya dipakai untuk kayak gini ini. Ya kan? Itu kalau itu kan bacanya bisa al-husnu, al-husna, al-husni dalam hal sebagai masdar. Ya kan? Bisa al-hasanu, al-hasana, al-hasani dalam hal sifat musyabahah. Nah, pertama dia sifat musyabahah atau masdar. Di sini sifatun musyabahah karena posisinya sebagai naat. Naat pasti isim sifat, nggak boleh masdar. Ya kan? Berarti al-hasan. Nunani, nah karena yang dinaati al-ma'ala. Ya kan? Nah, itu udah selesai toh tadi ma'alahum al-hasana. Nah, gitu sama. Itu caranya membaca gitu ya kan? Ya. Maka di dalam fil ayati taliyati, maka di ayat-ayat berikut ini ya kan? Dzakarallahu maka toh. Pakai maka enggak itu? Kenapa pakai maka? Jawab kan? Enggak ada faknya, ya enggak ada faknya tapi enggak apa-apa kata maka karena itu jawab syarat ya kan? Maka dia akan menyebutkan na'imal muttaqin. Na'imal muttaqin. Yang nikmat bagi orang-orang muttaqin dan tempat tinggal mereka yang bagus. Itu sekalipun orang muttaqin di dunia hidupnya sudah enak. Hah? Enak gak sih orang takwa di dunia enak gak hidupnya? Hah? Enak kan? Enak orang takwa di dunia hidupnya enak walaupun tidur di tikar. Itu enak. Orang takwa itu tidur tikar pun enak kan? Enak sekali. Yang paling takwa aja kalau tidur badannya apa? Bekas ya kan? Siapa? Rasulullah. Itu enak nggak? Enak nggak? Wah enak itu ya kan? Itu tinggal hatinya kok ya kan? Tinggal hatinya. Tinggal hatinya aja gimana gitu. Ya ikhwan berbahagia. Rahimani wa rahimakumullah. Di dunia orang takwa enak sekali juga. Makanya pernah ada kisah, saya lupa namanya ya, imam siapa gitu, imam siapa saya lupa namanya imamnya itu. Dia imam Ahlussunnah wal Jamaah, dia bepergian, bawa kendaraan yang bagus, pengiringnya juga banyak. Di tengah jalan ada orang Yahudi. Dia kuli minyak, di pakaiannya kotor, kuli gajinya sedikit, ya kan? Dia menghadang itu imam, lalu dia komen, apa komennya? Ini Yahudi tuh, apal hadis. Wahai imam, bagaimana kebenaran sabda nabimu yang mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu surganya orang penjaranya orang mukmin, surganya orang kafir. Kok faktanya Anda imam ngaku mukmin kok gitu hidupnya? Saya kafir kayak gini. Gimana kebenaran sabda nabimu katanya gitu. Gitu. Gimana ini? Gitu. Yuk jawab ya terakhir. Kira-kira apa jawaban imam itu? Yang salah kayanya imam, miskinnya Yahudi, atau yang salah hadisnya?
Pemahamannya na'am sahih. Ya, tentu pemahamannya sahih. Nah, sekarang gimana pemahaman yang benar? Tentu pemahamannya kan jelas. Nah, itu pemahaman yang salah kan? Terus yang benar gimana? Bukan secara logis, tapi secara batin. Ya, jadi keterangan Imam waktu itu kepada si Yahudi betul. Dunia adalah sijnul mukmin. Dunia memang penjara orang mukmin. Dan benar memang dunia surganya orang. Dan itu tidak salah. Dan fakta ini pun juga benar. Dunia itu penjaranya orang mukmin. Walaupun saya seperti ini kan gitu. Ini masih penjara. Gini penjara. Apa yang di penjara kayak apa besok? Nah gitu. Jadi itu kalau dibandingkan surga nanti. Dibanding surga nanti, dunia seperti ini namanya penjara bagi orang mukmin. Nah gitu sih Imam. Sementara dunia ini bagi orang kafir surga memang. Walaupun hidupnya nggak karuan, itu surga masihan mending ketimbang neraka nanti. Oh gitu keterangannya beliau demikian. Itu kita paham demikian kan gitu. Jadi demikian maknanya. Itu makna dari ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Juga sama kayak kita memahami termasuk fikihnya orang, khutbahnya pendek, sholatnya panjang. Jangan dipahami terus kalau sholatnya 10 menit, khutbahnya 5 menit. Itu salah paham nanti, itu salah paham kan gitu. Maksudnya adalah pendek khutbahnya itu artinya walaupun lebih panjang ketimbang sholat, terhitung masih pendek kan gitu, maksudnya demikian. Untuk ukuran khutbah itu maksudnya, untuk ukuran tausiah, mauidhah, khutbah gitu. Masih ukurannya pendek gitu, maksudnya bukan terus dibandingkan, nggak boleh khutbah lebih panjang daripada sholatnya, bukan gitu. Jadi udah sholatnya baca kulhu, terus khutbahnya nggak boleh melebihi panjangnya sholat. Bukan demikian. Ya, artinya pendek itu dibandingkan normalnya khutbah itu panjang gitu kan. Nah, itu dia dipendekkan. Tapi sudah sampai pada maksud yang gitu. Jadi tidak panjang-panjang tapi sampai pada maksud ya, walaupun lamanya khutbah masih melebihi panjangnya sholat. Itu enggak bertentangan dengan itu hadis, tetap itu masih pahamnya seorang aja gitu ya, itu masih paham yang bagus itu juga. Itu jangan salah paham nanti ya, kayak tadi juga gitu. Kayak tadi itu surganya penjara, dunia penjaranya orang mukmin. Tapi kok orang mukmin banyak yang kaya. Surga orang kafir, orang kafir yang miskin. Gimana ini? Ya itu nggak masalah kan itu. Itu nggak masalah nah, gitu. Ya. Ikhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Makanya orang kafir di dunia walaupun dia hidupnya susah, compang-camping, miskin, itu masih surga. Dibandingkan apa? Inna jahannama kanat mirsada litoghina ma'aba labisina biha ahqaba la yadukuna biha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa. Ya kan, itu masih surga kan, dibandingkan itu kan demikian. Kamu masih surga, masih enak itu kan gitu. Gitu tuh enak kan itu. Makanya kalau pengen sadar makanya bertobat lah ya kan. Nanti kamu akan bagus. Gitu tuh masih surga kamu kan itu. Dibandingkan nanti di neraka kalau nggak bertobat. Gitu. Ya, orang mukmin seperti ini itu namanya penjara. Walaupun sangat mewah dibandingkan nanti surga. Ini nikmat sebenarnya akan kita bahas nikmat surga. Itu kan. Ya.
Yaitu ikhwah yang berbahagia, mukadimahnya ya Allah Ta'ala menyebutkan secara seimbang dan dimulai dengan menyebutkan ma'ala atau ghina wa uqubatahum, terus diikuti apa? Ma'ala al-muttaqin wa na'imahum. Ya. Ya. Yuk kita mulai ayatnya ikhwah. Yang pertama 31, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, innalil muttaqina mafaza. Innalil muttaqina mafaza. Ini sangat menyenangkan. Ya kan? Sangat menggembirakan. Kenapa? Kata dia Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang muttaqin pasti mempunyai mafaza, ya kan? Gitu. Nah, jadi orang kalau muttaqin pasti mendapatkan balasan. Apa balasannya? Mafaza. Ya gitu kan? Pasti mendapatkan mafaza itu. Innalil muttaqina mafaza. Ya gitu sama. Ini pernyataan dan yang menyatakan Rabbul Alamin. Ya kan? Allah SWT. Makanya ini tentunya menyemangati semua hamba agar mereka mewujudkan dirinya menjadi apa jamaah? Muttaqin, ya kan? Orang-orang yang muttaqin dan bisa memandang muttaqin adalah betul-betul kedudukan yang sangat tinggi di dunianya dan di akhiratnya. Kata dia Ta'ala adalah orang muttaqin pasti mempunyai mafaza, ya kan gitu. Entah mereka melihatnya entah tidak, tapi pasti punya. Mana mafaza? Abdul Ghani? Pakai bahasa Arab. Jangan makanu lah. Kan nasab mafazan. Makana berarti. Makana fauzin. Itu naat atau mudhaf ilaih? Bukan naat. Hah? Aku tanya kamu, itu fauz itu naat apa mudhaf ilaih? Ya aku tanya, itu naat atau mudhaf ilaih? Fauznya itu. Bukan naat. Kenapa? Nah gitu loh yang ditunggu-tunggu. Bukan sifat, dia kan masdar, ya kan? Kan masdar, faza fauzu, ya kan? Fauzan, berarti dia kan masdar. Kalau masdar enggak, dia menjadi sifat, maka bukan naat, dia mudhofun ilaih. Itu jamaah. Ya, ayat itu dicermati ya, dipahami teknis-teknisnya ya. Itu. Ayo terus. Maka yuk lanjut Yus. Kalau saya yang baca nanti kamu nggak tahu salahnya, nanti nggak terlatih itu. Nah kalau kamu membaca walaupun salah, nggak usah malu. Memang namanya belajar. Kalau nggak suruh ngajar lah kalau nggak salah. Iya toh? Nah, ayo. Iya, itu makna mafaza. Jadi orang yang muttaqin mendapatkan pasti mempunyai mafaza. Apa mafaza itu? Makana fauzin, tempat kemenangan. Wa najatin, tempat keselamatan. Najatin tempat keselamatan. Apa itu? Maksudnya wa huwal jannah. Nah, itu jamaah. Jadi al jannatu huwa hiya makanu fauzin wa najatin. Jadi kalau sudah makan fauzin wa najatin, sebaik-baik tempat, karena sudah selamat dan sukses, ya kan? Karena kalaupun sukses nggak selamat masih nggak enak, juara tapi hadiahnya dirampok, ya kan? Ya kan susah kan itu. Tapi kalau sudah fauzin wa najatin, juara dan selamat gitu loh. Kan itu udah paling enak itu ya gitu. Makanya itu adalah makana fauzin wa najatin gitu.
bukan juara. Hadiahnya besar tapi dirampok kan susah juga. Makanya sini adalah fauzun wa najatin. Itu namanya mafazah. Mafazah adalah makana, fauzin wa najatin. Ya. Kemudian dia Ta'ala memerinci di antara yang diperoleh di mana? Di dalam mafazah. Di antara nikmat-nikmatnya di sana adalah hadaiqa. Hadaiqa wa a'naba. Ya kan? Hadaiqa wa a'naba. Apa hadaiqa? Kebun-kebun. A'naba? Kebun-kebun anggur. Jadi yang pertama apa? Kebun secara umum, kebun apa aja yang diinginkan ada. Dan tak tertinggal kebun yang paling istimewa. Apa? Kebun anggur. Ya kan gitu. Kebun anggur. Aji, sering makan anggur enggak? Sering. Kau bakul enggak? Kita kan jarang makan anggur, soalnya anggur kan mahal. Tapi kalau makan masih enak, seneng, ya kan gitu, seneng. Itu buah yang paling enak apa? Ya itu anggur lah gitu. Itu yang disebut oleh Al-Quran pertama kan juga anggur, ya kan gitu. Anggur. Kalau ada anggur murah beli aja. Itu buah yang bagus, kok pas harganya murah beli gitu. Syukur pas murah masya Allah, beli aja anggur pas murah itu. Dia pasti buah yang bagus karena setelah Al-Quran disebut pertama, ya kan? Itu yang disebut di dalam Al-Quran. Itu a'naba, ya, buah anggur. Saya kalau pas anggur 30.000 ya beli misalnya gitu. Kok kayak 30.000 belilah. Murah ini gitu lah. Beli. Ikhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Itu nikmat. Jadi nikmat manusia itu hadaik, ya kan, punya berbagai kebun. Punya berbagai kebun kan gitu kan, masya Allah. Tentu melebihi kebun raya. Kebun raya mana saja, pasti itu. Ya kan, yang mana banyak orang yang biaya mahal mendatangi kebun raya. Nanti kalau kata orang itu taklam punya ya Pak, punya sendiri, ya, punya sendiri hadaik. Dan bahkan mungkin kebun raya yang kita datangi nggak ada anggur yang ya katanya gratis ya kayaknya. Ini ada, di anggurnya banyak, tinggal metik juga. Wa a'naba, gitu. Hadaik wa a'naba. Demikian juga di sana ya ikhwah, nanti ada nikmat-nikmat bagi orang yang bertakwa apa jemaah? Wa kawaiba atroba. Kawaiba itu isim atau fi'il? Ini siapa namanya? Nur Khalis saya. Isim atau fi'il Nur Khalis? Hah? Isim. Isim masdar apa isim fa'il apa isim maf'ul? Ayo Faiz, apa Faiz? Apa Faiz? Kawaib bisa apa Faiz? Masdar apa fa'il apa maf'ul? Isim? Isim fa'il lah. Kan kawaib adalah jam'u kaib. Jam'u kaib. Iya toh? Apa itu kaib? I'dad. Satyuha.
Ya. Itu namanya kawaib. Jadi jam'u kaib. Jam'u kaib. Apa itu kaib? Al-fatatu. Pemudi. Ya kan? Pemudi yang istimewa, ya kan? Apa itu keistimewaan pemudi? Yang baroza sadyuha. Nah gitu. Yang nampak kedua buah dadanya. Itu kalau kamu punya istri seperti itu, senang sama istrinya gitu. Yang baroza sadyuha. Kan itu. Kan itu. Itu. Iya, itu juga yang nikmat juga. Karena apa? Itu yang disebutkan oleh Al-Qur'an. Ya Allah juga boleh lihat Ta'ala. Ya kita nggak perlu penelitian psikologis, nggak perlu kata ahli, cukup kata Al-Quran. Kan gitu. Cukup kata Al-Quran lah, udah yakin kita, nggak usah tanya ahli psikologi, nggak usah nyoba beberapa cewek, nggak usah. Iya saya buktikan sebelum cewek emang gitu, jangan nggak usah. Udah cukup kata Al-Quran udah sabar aja kalau punya istri udah begitu gitu, udah seneng gitu, wes gitu. Kan gitu. Udah demikian gitu. Udah itu tafsir dari kawaib itu kan adalah al-fatatu allati baroza sadyuha kan gitu. Ya, itu ikhwah, itu pasti bahagia. Itu pasti bahagia. Dan udah begitu atroba. Apa atroba itu jemaah? Apa atroba Saifuddin isim masdar, isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim apa itu? Saifuddin. Isim isim apa? Hah? Zulfan, isim apa Zulfan? Isim fa'il, mustawiyat, ya kan? Isim fa'il itu mustawiyat. Jadi para pemudi yang baroza sadyuhuna dan mustawiyat fil umri, umurnya sepadan. Nah, gitu. Umurnya sepadan, mustawiyat fil umri. Nah, gitu. Umurnya sepadan itu lebih menyenangkan, nah, gitu. Itu ya, ya. Kamu kalau cari istri yang gitu ya mungkin yang masih gadis dan umurnya apa? Ya hampir sama lah itu ya Sivan ya. Pengen belum kamu belum pengen toh? Belum ya, ya nggak apa-apa belajar dulu. Kan tapi nggak apa-apa punya ilmunya dulu. Ya kan? Punya ilmunya dulu biar nggak salah langkah nanti kan gitu ya kan. Nanti nggak salah langkah. Atau kamu kalau orang baik ini soal takdir juga baik ini soal itu. Datang rezekinya itu tak disangka-sangka. Kan gitu. Nanti ada saya yang nawari kamu kan, tenang aja kan. Gak usah cari sendiri, gak usah di Facebook, gak usah cari, nanti ada yang nawari insya Allah. Aku dulu juga ditawari ya. Ditawari, tahu-tahu ditawari. Kau udah siap nikah belum? Mau nggak sama adikku gitu dulu gitu. Ya, bolehlah. Yuk tak kenalkan itu. Terus kenalan. Sampai sekarang jodoh alhamdulillah cocok sampai sekarang gitu. Sekali proses jadi sampai sekarang.
Padahal saya di Gresik. Waktu itu saya pengajian di Solo. Ya sekali itu saya bisa pengajian pas liburan Gresik, libur pulang ke sini. Terus pengajian di sini belum ada waktu itu. Ada yang di Solo ya, Solo pengajian di sana ditawari sama orang. Ini jodoh sama sekarang. Akad pengajian, Selasa kenalan. Dikenalkan. Belum kenal. Mak sama abangnya. Belum tahu. Terus saya, kamu kok tanya kok tahu saya nggak tahu kamu. Saya juga gitu. Saya kan nggak tahu antum. Ya saya tahu antum buatnya gitu. Di mana saya pernah ke Afurkon katanya gitu. Ya udah gitu. Kamu tahu saya gitu aja. Terus gitu. Iya. Dia tahu saya, saya nggak tahu dia. Kamu tahu saya. Oh, saya nggak perlu datang. Saya perlu ke sana katanya gitu. Oh ya udah gitu. Hah? Rezeki orang Melayu kayak mana? Bu, dicip murah rezeki orang Melayu. Mungkin enak dengan gue. Ada ngecium gitu. Ya Pan ya, kamu juga di sini ngaji dengan ikhlas, istiqomah, konsisten, ngono ya mungkin dicim kamu mungkin. Dicim karo sapa engko duduke anake apa ponakane ketake ngono ya kan. Ono sing ngecim. Ngecim itu inden. Tapi ini ujian loh Pak, uji ikhlasmu. Kamu harus ikhlas. Jangan karena pengen dicim ya. Jadi ikhwan yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Itu nikmat-nikmat surga. Yang pertama tadi pasti secara umum namanya apa? Mafazah. Terus kriterianya apa kriterianya? Apa detailnya? 1 hadaik. 2 terkhusus hadaikol a'nab. Enggak hanya makan di kebun, makan buah seger dan anggur, juga ada kawaibnya. Kasih kawaib kan? Kawaibnya kawaiba adroba. Terus juga ada apa lagi? Ada kaksan. Ada kaksan. Apa kaksan? Gelas, siapa gelas kosong? Ya gelas isi lah. Wa kaksan. Apa dihako? Apa dihako dibaca Zulfan? Apa dihako? Hah? Iya, mumtali'ah. Ini bukan gelas kosong, gelas yang isi. Ya kan? Kaksan dihaqoi kaksan mumtali'atan. Gelas yang isi siap diminum. Bukan gelas-gelas cuma gelas banyak tapi kosong semua. Bukan gitu. Semuanya isi siap diminum semua. Dan ngambilnya juga gampang. Kalau isinya adalah minuman yang paling enak itu. Ya kan? Paling enak. Pak Sugeng, piye? Kurang apa? Udah hadaik, ada anggur buahnya, sama istri, ada minuman homer enak banget. Nah. Kurang apa, Pak? Kurang apa, Pak? Hah? Susu sama madu. Masa ojo sing tenan buahe, masa sik kurang karo madu. Yo, kurang apa, Bang? Kurang cepet. Enggak bisa. Enggak boleh bilang kurang cepet. Kita kan ingin umurnya panjang soalnya. Ya kan? Kan pengen umurnya panjang, amalnya bagus, enggak bisa kurang cepet, enggak boleh. Ayo, kamu biar tahu kurang apa? Kurang apa lagi? Gak tahu.
Oh, kurang apa kok nggak tahu loh. Kamu tuh kalau udah kayak gitu kurang apa lagi gitu loh. Masa masih nggak tahu? Kamu butuh apa sih? Kok nggak tahu tuh gimana? Udah ada semua. Ada semua. Udah kamu. Apa tadi? Kurang apa tadi? Kurang apa? Biar sempurna yang di Hadaik, di Ka'bun A'nab, di dalam bersama Kawaiba Atroba, Bakak Sandiako supaya lebih nikmat lagi kurang tambah ya Pak? Tambah ya Pak? Kurang melihat Allah. Kurang melihat Allah. Yang betul adalah kurang kondisi yang bagus. Kapan? Apa kondisi yang bagus? Kondisi yang bagus adalah la yasma'una fiha lagwan wala kidzaban. Gitu. Apa artinya kamu mau makan sate, jus apa? Jus apokat. Lagi enak-enak makan, sampingmu perkataan dusta, sampingmu bar meletus, makan gak enak. Iya kan? Walaupun kamu tidak kamu jadi mangan sate, jusnya yo anggur, jus apa? Tapi gak enak. Kenapa? Mendengar lahuan, mendengar kidzaban, ganggu nyaman itu, gak enak. Kan gitu. Maka tambah lagi itu udah semua bagus semua, tambah lagi keadaannya yasma'una fiha lagwan wala kidzaban. Itu mah tambah istimewa lagi. Baru ngantri sate, belum makan ada suara der lah. Makan enggak enak. Jadi ada der tabrakan kan enggak jadi makan, malah enggak enak. Ya kan? Enggak enak kan demikian. Itu ngurangi nyaman itu. Dan ngurangi enak, ngurangi nikmat walaupun hanya sekedar mendengar, ya kan itu. Maka sini tambah lagi kesempurnaannya, udah semuanya nikmat, tambah lagi la yasma'una fiha lagwan wala kidzaban. Itu sama. Ini kita juga biar tahu, ini juga kondisi yang bagus. Jadi itu kalau kita punya keluarga yang bagus yang kayak gini ini nanti gitu. Ya kan? Itu ya kondisi yang bagus gitu. Di keluarga nggak ada yang hoax. Itu kan? Nggak ada yang sombong, nggak ada yang dusta, semuanya apa? Jujur. Itu kan hidupnya enak kalau di keluarga kan gitu. Keluarga enak kan gitu. Ada yang diminum, yang walaupun air mineral. Bahkan di dunia kan air mineral dulu kan bagus ya kan? Air mineral dulu. Ya itu punya istri, yang penting solihah, yang penting bukan mengajak kepada kemaksiatan, yang penting istri yang mendukung untuk iman dan takwa. Kan sabar dulu, masih di dunia kok ya kan, yang penting sholihah kan itu kan demikian ya kan, yang penting sholihah itu. Terus punya makan nggak harus anggur, yang penting apa, dan nasi sama tempe alhamdulillah, sama sayur apa kalian, sayur bening yang gampang kan, sayur bening itu seger enak itu ya kan. Sayur bening itu sudah seger sekali itu. Sayur lodeh ya kan. Sudah enak sekali itu. Ya. Adapun yang kayak gini nanti sabar dulu, nanti di sana dapat nafazan. Yang penting apa kita adalah muttaqin. Ya kan? Muttaqin ya kan, kita kalau muttaqin akan mendapat itu nanti. Itu memang yang menyenangkan kayak gitu. Jangan kita di dunia mengambilnya dulu, nanti malah nggak beramal, malah nggak takwa, nanti malah mengambil duluan, nanti gagal di sana ya kan. Kan itu. Di sini harus takwa dulu kan, itu harus muttaqin ya kan, kita harus muttaqin. Ya ikhwan yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Apa tuh laguan? Batilan, perkataan yang batil. Apa kidzaban? Perkataan yang dusta.
Jadi nggak ada perkataan yang dusta, perkara yang batil, yang laguan, yang sia-sia, ya kan, yang nggak ada faedahnya, itu nggak ada. Jadi yang ada apa? Hanya kata-kata yang suci, kata-kata yang bagus, kan itu, sehingga menenteramkan, kan itu. Makan pun enak, kan itu. Makan anggur enak, minum juga enak, karena nggak ada perkataan yang la yasma'una biha lagwan wala kidzaban. Ya. Itu namanya na'imal muttaqin. Ya katanya dzakarallahu na'imal muttaqin. Itu nikmatnya orang-orang yang bertakwa nanti di yaumul kiamah akan punya itu. Akan punya na'imal muttaqin, punya semua nikmat-nikmat itu. Semuanya adalah jazaa'an mir rabbika ata'an hisabah. Yaitu adalah jazaa'an mir rabbika, sebagai balasan dari Tuhanmu, atau an hisab apa atau sabah, atau an kasiron wafian, pemberian yang banyak, pemberian yang sempurna. Jadi gitu, kita punya enggak? Punya. Kenapa punya? Diberi. Kan diberi sama, diberi. Kalau diberi kita punya, ya kan? Kan diberi kita punya. Jazaa'an mir rabbika atau an hisabah. Ya, ini dulu ya, kita lanjutkan nanti insyaallah setelah sholat. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.